Pemirsa, peningkatan kasus positif COVID-19 yang sangat signifikan dalam beberapa pekan terakhir membuat jumlah pasien di rumah sakit juga melonjak. Hampir seluruh rumah mengalami overload dan overcapacity. Lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru makin berdampak pada tingkat keterisian serta ketersediaan tempat tidur dan ruang isolasi bagi pasien corona. Di rumah sakit di berbagai daerah, pasien COVID-19 bahkan harus mengantre untuk masuk ke ICU ataupun untuk mendapatkan ruangan. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra menyebut bahwa overkapasitas rumah sakit telah terlihat tanda-tandanya dalam sebulan terakhir, namun makin terlihat mulai akhir Desember 2020. Kondisi penuhnya rumah sakit bahkan terjadi merata di seluruh daerah. Tingkat keterisian telah mencapai kisaran 90% dan bahkan lebih. Padahal dalam kondisi wabah, keterisian lebih dari 60% sudah dianggap overkapasitas. Berbagai rumah sakit terpaksa mendirikan tenda yang difungsikan sebagai tambahan ruangan. Pemerintah di beberapa wilayah juga telah mengatakan akan terus menambah baik tempat tidur, ruang isolasi, ICU, hingga membangun rumah sakit baru. Tim Liputan, Berita 1. Ya, seberapa parah kondisi ketersediaan rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Mas Hermawan, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Mas Hermawan, ini Anda sempat mengatakan bahwa overkapasitas rumah sakit telah terlihat tanda-tandanya dalam sebulan terakhir. Sebenarnya kalau menurut Anda seberapa parah kondisi ketersediaan rumah sakit yang dikatakan nyaris penuh dan ini hampir merata di semua daerah saat ini, Mas Hermawan? Ya, penanganan COVID ini ada dua. Pertama, fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang kedua, fasilitas perawatan terutama yang ruang-ruang untuk isolasi mandiri. Nah, untuk rumah sakit sejak bulan Desember, bahkan dari awal Desember, itu sudah over capacity, rata-rata di atas 60% okupansi rate-nya. Nah, 60% dalam terminologi WHO itu sudah over capacity untuk keadaan wabah. Nah, kemudian perlahan meningkat bahkan melebihi 70%. Hingga akhir Desember, rumah sakit rata-rata di Jabodetabek itu sudah 90%. Bisa kita katakan stagnan. Nah, di sisi lain, fasilitas-fasilitas isolasi mandiri atau rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet, beberapa wisma atau hotel yang dia difungsikan juga, itu juga sudah mulai membludak. Nah, sekarang di awal Januari, terutama minggu pertama ini juga udah over capacity semua. Nah, itu juga sebab pemerintah pusat melalui kebijakan yang sebenarnya tidak terlalu berubah secara operasional, yang dinamakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, tujuannya untuk flattening the curve, untuk melandaikan kasus supaya tidak terjadi penumpukan di layanan-layanan, baik itu isolasi mandiri maupun di rumah sakit, terutama untuk intensive care. Jadi intensive care ini sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang dalam gejala berat, bahkan sesak berlebihan, membutuhkan layanan intensif seperti ICU, malah tidak mampu tertangani. Nah, ini yang mencemaskan buat kita, karena pada kasus-kasus berat itu ujungnya bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk isolasi yang mandiri, ini pun pada akhirnya banyak yang tidak tertangani, akhirnya di rumah, maka potensi terjadi penularan di klaster perumahan, dan ini juga sesuatu yang kita tidak inginkan. Sementara kasus ini pun akan terus menanjak seiring dengan perjalanan waktu tentunya, Mbak Elisa. Ya, Mas Hermawan, tapi ini tadi terkait dengan penambahan ruang, kita tahu bahwa Pemda dan Satgas COVID-19 ini kan sudah berkali-kali menyebut bahwa akan menambahkan kapasitas baik itu tempat tidur atau bed maupun ruang isolasi dan ICU. Ini menjadi salah satu solusi diharapkan untuk mengatasi tadi krisis ruangan ini atau krisis di rumah sakit ini. Nah, menurut Anda solusi ini seperti apa? Apakah ini mungkinkah perlu sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak tertentu juga? Ya, kalau kita mengandalkan peningkatan kapasitas ruang rawat intensif dan juga ruang-ruang isolasi mandiri,
itu tidak akan mampu mengejar kecepatan penularan atau transmisi COVID. Nah, bahkan secara kumulatif kemarin di Indonesia tembus angka 10.000 kasus per hari. Ya. Nah, hari-hari ke depan akan terbiasa kita mendengar pertambahan kasus insidensi atau harian lebih dari 10.000. Dari 10.000, 30% diantaranya harus dirawat. Jadi bayangkan dari 10.000, misalnya 3.000 harus dirawat di ruang-ruang baik isolasi mandiri, apalagi juga di rumah sakit. Jadi tidak akan mampu kita mengejar fasilitas. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melandaikan sementara dengan membatasi mobilitas, membatasi aktivitas-aktivitas di ruang publik, keramaian, dan bahkan memperkuat daya tahan keluarga dan komunitas. Tiada cara lain. Dan kebijakan ini temporary, sifatnya jangka pendek untuk flattening the curve, melandaikan kasus, tetapi bukan memutus mata rantai COVID. Nah, memutus mata rantai COVID, satu-satunya cara sebenarnya adalah PSBB secara total. Nah, itu memutus. Kalau di negara lain dikenal istilah lockdown, bahkan lebih ketat lagi. Nah, tetapi karena kita yang ada adalah PSBB, maka itu adalah pilihan terdekat, sementara adalah yang disebut dengan PPMK oleh pemerintah baik pusat maupun DKI. Itu dia, tanggapan Anda terkait dengan PPMK sendiri seperti apa? Ini mampu nggak sih untuk ya paling tidak membuat rumah sakit agak sedikit bernafas dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini? Tidak sepenuhnya, karena dalam teori kesehatan masyarakat, tadi klaster perkantoran tinggi. Tetapi ketika di dalam PPMK nanti dibatasi kantor menjadi 25%, tadinya 50%, sebenarnya kantor berkurang, masyarakat yang meninggi. Jadi hanya akan menggeser pola transmisi kasus, tadi dominan transmisi pada tempat kerja, industri, perkantoran, tempat-tempat keramaian publik, sekarang bergeser pada klaster-klaster perumahan atau rumah tangga. Maka cara terbaik sekarang ini harus diambil alih pelan penguatan komunitas dan daya tahan keluarga. Tetapi ini harus dikampanyekan, harus dipopulerkan. Presiden, menteri maupun kepala daerah seperti gubernur harus bicara tampil di depan untuk membangkitkan kembali kesadaran keluarga komunitas, memperkuat awareness daya tahan keluarga. Itu cara terbaik. Tetapi kalaupun ada PPMK ini hanya sedikit mengurangi angka angka kejadian untuk perawatan, tetapi pada dasarnya tidak akan menghilangkan transmisi kenaikan kasus. Oke, baik. Terima kasih Mas Hermawan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.